Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan tentang aliran filsafat progresivisme pada pembelajaran filsafat pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Bunga Intan Purba dari kelas PSPM 21F, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari aliran filsafat progresivisme. Secara bahasa, istilah progresivisme berasal dari kata progresif yang artinya bergerak maju. Progresivisme juga dapat dimaknai sebagai suatu gerakan perubahan menuju perbaikan. Progresivisme sering dikaitkan dengan kata progres, yaitu kemajuan. Artinya, progresivisme merupakan suatu aliran filsafat yang menghendaki suatu kemajuan yang akan membawa sebuah perubahan. Pendapat lain menyebutkan bahwa progresivisme adalah sebuah aliran yang menginginkan perubahan-perubahan secara cepat. Kemudian ada dan filsafat progresivisme menurut para ahli ada 3. Yang pertama yaitu menurut John Dewey. Gagasan filosofi Dewey yang terutama adalah problem pendidikan yang konkret, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Reputasinya terletak pada sumbangan pemikirannya dalam filsafat pendidikan. Progresivisme di Amerika. Pengaruh Dewey di kalangan ahli filsafat pendidikan sangat besar. John Dewey berpendapat bahwa sekolah merupakan sebuah lingkungan masyarakat kecil dan cerminan bagi dirinya. Dalam konteks pendidikan progresivisme, John Dewey berpendapat bahwa sebuah pendidikan itu menghendaki adanya suatu filsafat pendidikan yang berlandaskan pada filsafat pengalaman. Nah, kemudian ada pengertian aliran filsafat progresivisme menurut William James. William James berpendapat bahwa sebuah fungsi otak dan pikiran yang dipelajari sebagai bagian mata pelajaran pokok dan ilmu pengetahuan alam. Nah, kemudian ada pengertian filsafat progresivisme menurut Hans Feihinger berpendapat bahwa kata tahu itu hanya memiliki arti praktis saja karena kesesuaian objeknya tidak mungkin dibuktikan dengan nyata, sebab satu-satunya pemikiran hanya digunakan dalam mempengaruhi peristiwa yang ada di dunia. Jadi, pengertian tersebut tidak benar atau tidak nyata karena jika pengertian tersebut berguna untuk menguasai dunia saja, maka bolehlah pengertian tersebut itu dianggap benar, asalkan orang tersebut tahu bahwa kebenaran ini tidaklah jauh dari kekeliruan saja. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip aliran pendidikan progresivisme secara sederhana. Prinsip-prinsip aliran pendidikan progresivisme dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu anak atau peserta didik harus bebas dan berkembang secara natural. Yang kedua, pengalaman langsung adalah rangsangan terbaik dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru harus bisa memandu dan menjadi fasilitator yang baik. Kemudian yang keempat, lembaga pendidikan harus menjadi laboratorium pendidikan untuk perubahan peserta didik. Kemudian yang terakhir ada aktivitas di lembaga pendidikan dan di rumah harus dapat dioperasikan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan pendidikan progresivisme. Tujuan dari pendidikan progresivisme, menurut progresivisme ini sangat senada dengan tujuan pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adapun tujuan lain dari aliran progresivisme dalam pendidikan ialah ingin merubah praktik pendidikan yang selama ini terkesan otoriter menjadi demokratis dan lebih menghargai potensi dan kemampuan anak, serta mendorong untuk dilaksanakannya pembelajaran yang lebih melibatkan peserta didik. Nah, dengan menerapkan penerapan aliran progresivisme dalam pendidikan, harapannya dapat membawa perubahan dan kemajuan pendidikan di Indonesia menjadi lebih berkualitas, sehingga mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional Indonesia. Nah, kemudian yang selanjutnya
ada itu mengenai kurikulum dan peranan guru. Dewey menyatakan bahwa the good school is concrete with every kind of learning that helps students, young and old, to grow. Sekolah yang baik ialah yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh semua jenis belajar, yang membantu murid, pemuda, dan orang dewasa untuk berkembang. Nah, kemudian kurikulum progresifisme adalah kurikulum yang tidak baku dan dapat direvisi sehingga yang cocok dalam kurikulum yang berpusat pada pengalaman. Nah, selanjutnya ada metode pembelajaran dalam aspek progresifisme pendidikan. Progresif merupakan pendidikan dengan metode pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam belajar. Hal ini dikarenakan anak-anak diberikan kesempatan untuk membangun pengetahuan sendiri dengan melakukan, menentukan, dan menyimpulkan suatu pengetahuan dengan bimbingan dari guru. Nah, sekian pemaparan materi mengenai aliran filsafat progresifisme dari saya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.